Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 26 Oktober 2020, mata pelajaran siklus akuntansi akan membahas kompetensi dasar pengetahuan 3.5. Memahami tahapan siklus akuntansi. Kompetensi dasar keterampilan 4.5 mengelompokkan tahapan siklus akuntansi. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mengidentifikasi tahapan siklus akuntansi. Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi merupakan suatu proses laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima pada suatu periode tertentu. Siklus akuntansi terdiri dari 4. Yang pertama, bukti transaksi. Kedua, jurnal. Ketiga, buku besar. Dan keempat, laporan keuangan. Berikut adalah pengkodean akun. Kode akun atau rekening untuk nomor 1 adalah untuk kode rekening atau kelompok akun harta. Nomor 2 untuk utang. Nomor 3, modal. Nomor 4, penghasilan atau pendapatan. Dan nomor 5 untuk beban. Berikut adalah kode akun perusahaan jasa. Nomor 1 untuk harta, di mana ada harta lancar dan harta tetap. Kode akun 2 untuk utang. Ada utang lancar dan utang jangka panjang. Akun nomor 3 untuk modal. Akun nomor 4 untuk pendapatan. Dan akun nomor 5 untuk beban. Berikut adalah bukti transaksi untuk mencatat ke dalam jurnal. Ada kwitansi. Kwitansi adalah bukti terjadinya pembayaran maupun penerimaan sejumlah uang. Kedua, ada memo. Memo adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau orang yang diberikan wewenang untuk suatu kejadian-kejadian yang berlangsung di dalam internal perusahaan bersangkutan. Kemudian yang ketiga, nota debit. Merupakan dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harta kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Yang keempat adalah nota kontan. Yang keempat adalah nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan barang yang telah dijual dan pengambilan barang. Selanjutnya yang kelima, ada faktur, merupakan bukti transaksi penjualan secara kredit. Bukti transaksi selanjutnya ada nota kontan. Nota kontan merupakan bukti transaksi penjualan secara tunai. Jurnal. Langkah setelah itu adalah jurnal. Setelah bukti transaksi terkumpul, maka kita proses atau dicatat ke dalam jurnal. Jurnal adalah catatan akuntansi permanen yang pertama atau Book of Original Entry yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang didebit maupun yang dikredit. Bentuk jurnal ada 2, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Berikut adalah contoh jurnal umum
pada suatu usaha bengkel mobil Nichi selama bulan September 2019. Tanggal 2 menyetor uang ke bank untuk modal usaha sebesar 40 juta rupiah. Maka jurnal umumnya kas pada debit dan modal pada kredit. Tanggal 3 dibeli peralatan kantor bengkel sebesar 300.000 rupiah. Maka jurnalnya peralatan pada debit dan kas pada kredit sebesar 300.000 rupiah. Tanggal 6 diterima pendapatan servis sebesar 500.000 rupiah. Maka jurnalnya adalah kas pada debit dan pendapatan jasa pada kredit sebesar 500.000 rupiah. Dan di tanggal 8 dibayar gaji karyawan sebesar 5 juta rupiah, maka jurnalnya adalah beban gaji pada debit dan kas pada kredit. Nilai antara debit dan kredit harus balance, yaitu sebanyak 45.800.000 rupiah. Ini adalah jurnal khusus, terdiri dari jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Di mana untuk tanggal adalah untuk mengisi tanggal transaksi, nomor faktur adalah untuk nomor faktur yang tertera, keterangan atau nama customer untuk nama pelanggan, referensi untuk nomor akun, dan debit kredit untuk nominalnya. Setelah dicatat ke dalam jurnal, maka harus diproses ke dalam buku besar atau istilahnya adalah posting. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar juga dapat diartikan tahapan catatan terakhir dalam akuntansi atau Book of Final Entry yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Bentuk jurnalnya ada 4, yaitu bentuk T, bentuk kontrol, bentuk stafel saldo tunggal, dan bentuk stafel saldo rakap. Setelah dibuatkan jurnal buku besar, lalu kita masukkan atau buat neraca saldo. Neraca saldo adalah sebuah daftar yang memuat semua akun dengan saldo yang totalnya bersumber dari buku besar. Artinya saldo-saldo yang sudah ada di buku besar, kita rekap ke dalam neraca saldo. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Pengertian, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun-akun ke saldo yang sebenarnya, sampai dengan periode akuntansi, atau memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode yang lain. Ada 5 akun yang harus disesuaikan. Pertama, penyusutan aset tetap. Kedua, beban dibayar di muka. Ketiga, beban yang masih harus dibayar. Keempat, pendapatan diterima di muka. Kelima, piutang pendapatan. Lalu setelah dibuat jurnal penyesuaian, maka harus dianalisis menggunakan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sekumpulan informasi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu yang disajikan dalam laporan sistematis yang mudah dipahami oleh semua pihak yang membutuhkan. 4 macam laporan keuangan: income statement atau laporan laba rugi, capital statement atau perubahan modal, balance sheet adalah neraca, dan cash flow statement adalah laporan arus kas. Langit cerah berwarna biru, rindu hati ke kota Mekah. Hormati olehmu setiap guru karena akan membawa berkah. Terima kasih sudah mengikuti dan menyimak pelajaran praktikum akuntansi jasa
pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran akuntansi dasar untuk materi siklus akuntansi pada hari ini, Senin 26 Oktober 2020. Semoga materi ini dan yang sudah disampaikan dapat kalian pahami dan kalian pelajari lebih jauh. Apabila terdapat kekurangan, agar dimaafkan. Kita akhiri materi ini dengan membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.